Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait bagaimana membuat dan mengelola peta digital menggunakan perangkat lunak ArcGIS. Apa itu ArcGIS? ArcGIS adalah sebuah perangkat lunak yang dikeluarkan oleh Esri. Dan salah satu yang menjadi primadona produk Esri ini adalah ArcGIS. Nah, beberapa hal yang terkait dengan ArcGIS. ArcGIS itu mendukung berbagai pengguna, baik itu ArcGIS-nya sendiri atau ArcGIS yang terkoneksi ke dalam internet yang disebut sebagai WebGIS. Yang mana saja yang didukung oleh ArcGIS? Tentu yang pertama adalah para profesional di bidang sistem informasi geografis. Kemudian para pekerja di bidang keilmuan, itu juga didukung oleh ArcGIS. Kemudian para eksekutif dan publik secara umum, para pekerja yang bekerja di mana saja, dan para perusahaan. Ini semua mendapat dukungan sebagai pengguna ArcGIS. Ada beberapa macam variasi ArcGIS. Yang pertama itu ArcGIS desktop. Dan ini yang akan saya sampaikan dalam beberapa tutorial yang akan nanti dilakukan secara berseri. Kemudian yang kedua adalah ArcGIS online. Jadi bagaimana kita menyajikan peta yang bisa diakses melalui jaringan internet. Yang ketiga itu adalah ArcGIS Enterprise. ArcGIS ini berfungsi sebagai sarana untuk mendevelop aplikasi-aplikasi yang berbasis data geospasial. Kemudian yang keempat adalah Survey 123 for ArcGIS. Sistem aplikasi ini sangat memudahkan bagi para surveyor yang melakukan survei di lapangan karena bisa memetakan secara real time dari data-data yang diinput dari lapangan. Kemudian software ArcGIS itu sendiri kalau kita kelompokkan itu terdiri dari 5 kelompok sebenarnya. Yang pertama itu adalah ArcMap, yang kedua adalah ArcCatalog, yang ketiga ArcScene, yang keempat ArcGlobe, dan yang kelima adalah ArcReader. ArcMap itu adalah software yang paling utama di dalam ArcGIS. Karena hampir semua tahapan JS yang kita lakukan, itu kita bekerja di ArcMap. Misalkan kita menginput data atau kita mendigitasi data, itu kita lakukan di ArcMap. Kita melakukan analisis spasial, melakukan layout untuk dipublish, itu dilakukan di ArcMap. Kemudian yang kedua, ArcCatalog itu memiliki fungsi untuk pengelolaan data spasial, meliputi input, konversi, dan analisis data. Nah, secara spesifik, ArcCatalog itu dapat dianalogikan sebagai file explorer-nya Windows. Kemudian ArcScene
Arsen dan Globe itu digunakan untuk visualisasi data 3 dimensi. Arsen itu berfungsi untuk visualisasi 3 dimensi, sedangkan ArcGlobe untuk cakupan data yang lebih besar. Kemudian ArcReader itu berfungsi untuk membaca project JS yang dibuat oleh para publisher pada ArcMap. ArcReader digunakan jika dibutuhkan membagi project ArcMap yang telah dibuat. Jadi, inilah kelompok-kelompok yang ada di dalam ArcGIS. Nah, nanti kita akan lebih banyak fokus kepada ArcMap. Nah, apa yang akan kita sajikan pada kesempatan ini itu terkait dengan bagaimana kita bisa memahami dan bisa menguasai perintah-perintah dasar yang ada di dalam ArcMap. Seperti misalnya yang pertama itu komponen-komponen apa saja yang ada di dalam ArcMap. Kemudian bagaimana memodifikasi menu-menu yang ada dalam ArcMap. Bagaimana menyajikan peta. Kemudian apa itu koordinat peta. Kemudian bagaimana itu skala peta. Bagaimana kita mengeksplorasi peta. Kemudian yang ketujuh itu bagaimana mengelola layer. Bagaimana mengatur simbolisasi atau simbologi. Kemudian bagaimana memberi label. Kemudian bagaimana mengukur jarak dan luas. Bagaimana menampilkan data atribut. Dan bagaimana mengkustomisasi menu toolbar. Oke, sekarang kita mulai mencoba untuk melihat satu-satu seperti apa yang saya jelaskan sebelumnya. Di sini kita menggunakan ArcMap. Jadi ArcMap itu sudah ada tersimpan di komputer saya, sehingga tinggal saya klik seperti ini. Kemudian akan dibuka ArcMap-nya. Nah, sekarang tampilan pertama kalau ArcMap dibuka itu seperti ini. Nah, kita cancel saja karena kita baru memulai yang baru. Nah, tadi saya sudah tunjukkan bahwa yang pertama kita mau bahas itu adalah terkait komponen-komponen apa saja yang ada di ArcMap. Nah, komponen-komponen yang ada di ArcMap itu kalau kita lihat, yang pertama itu adalah ada menu pull down di sini. Ada menu pull down seperti software pada umumnya. Kalau kita klik menunya maka ada submenu. Ini ada submenu, ini ada submenunya, ini ada submenunya semua. Nanti bagaimana menu-menu ini digunakan akan dijelaskan berdasarkan kebutuhan. Selain dengan menu pull down, ini ada menu bar di sini. Di sini ada menu bar yang di dalamnya itu terdiri dari banyak tombol-tombol, dan tombol-tombol ini juga memiliki fungsi yang spesifik. Kemudian ada yang di sebelah kiri ini namanya table of contents. Jadi table of content ini nantinya akan menjadi daftar isi data-data yang ada di dalam area kerja. Kalau ini kita sebut sebagai area kerja. Jadi table of content ini atau disingkat dengan TOC ini terdiri atas layer-layer. Jadi terdiri atas layer-layer yang merepresentasikan data yang ada di area kerja. Beberapa hal yang bisa dilakukan terhadap TOC ini,
Yang pertama itu di sini kita mengatur susunan layer-layer yang ada pada area kerja. Kemudian di sini itu kita bisa mendefinisikan properti data spasial, seperti bagaimana kita mendefinisikan simbolisasi, bagaimana kita melakukan query, kemudian bagaimana kita melakukan transparansi, bagaimana kita melakukan pelabelan berdasarkan atribut, dan lain-lain. Banyak hal yang bisa kita perlakukan terhadap layer-layer yang ada di TOC ini. Kemudian kita juga bisa melihat sistem koordinat yang digunakan oleh layer. Kemudian di sini juga kita bisa membuka tabel atribut daripada data spasial. Kemudian TOC itu memiliki 3 model tampilan, yaitu mode display. Ini banyak nih model tampilan, yaitu merupakan mode standar yang paling sering digunakan, itu mode display. Kemudian mode source digunakan untuk melihat sumber data spasial dan ditampilkan. Ini mode source sebenarnya itu sekarang. Kemudian ada juga mode selection. Ini mode selection ini digunakan untuk menentukan layer yang dapat dipilih dengan menggunakan selection toolbar. Ini adalah area kerja, atau biasa juga disebut dengan map area. Jadi di sini merupakan area yang memperlihatkan data spasial yang ada, yang kita tampilkan. Kemudian ada satu hal yang tak kalah pentingnya, yaitu Arc Toolbox. Nah, ini Arc Toolbox. Kalau kita klik, maka dia akan memunculkan susunan atau daftar perintah-perintah yang bisa kita gunakan selain daripada apa yang ada di dalam menu-menu. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa Arc Toolbox ini sangat banyak perintah-perintah yang ada di dalamnya. Di sini ada induk-induk dari perintah tersebut. Ini bisa kita breakdown lagi. Misalkan data management tools. Kalau kita klik depannya ini, itu artinya kita membreakdown, dan di dalamnya banyak anak-anaknya lagi. Anak-anak yang ada di dalam data management tools itu, kalau kita breakdown lagi, misalkan kita pilih feature masih banyak lagi, sehingga di Arc Toolbox ini tersimpan banyak sekali perintah-perintah yang bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita nanti di dalam mengelola data spasial. Kemudian menu yang ada di sini boleh jadi berbeda dengan menu-menu yang Anda semua punyai. Anda semua miliki kalau Anda membuka ArcGIS. Tapi ini merupakan menu standar. Nah, di dalam ArcGIS itu masih banyak menu-menu yang bisa kita munculkan tergantung dari kebutuhan kita. Menu-menu ini bisa kita modifikasi. Bagaimana cara memodifikasinya? Kita bisa menambahkan menu. Kalau kita ingin menambahkan menu, kita tinggal mengklik kanan di sini. Kemudian Anda semua bisa menyaksikan begitu banyak menu-menu yang masih bisa kita munculkan. Ya. Bagaimana cara memunculkannya? Tinggal mengklik saja, memberi tanda centang dengan mengklik di depan dari menu tersebut. Nah, kalau itu kita klik, maka kelompok daripada menu barnya akan muncul, dan ini bisa kita geser-geser seperti ini. Kita bisa tempel di atas seperti ini. Selain bisa memunculkan menu-menu seperti itu, ini ada yang baru. Kita juga bisa menyembunyikan menu-menu ini. Jadi kita drag ke bawah, kemudian kita klik ini tanda silang, kita close, kembali dia tersembunyi. Nah, ini juga kalau kita mau sembunyikan seperti ini, supaya jangan terlalu ribet
menu yang ditampilkan di sini. Ada lagi satu komponen, yaitu ArcCatalog. ArcCatalog ini sudah saya jelaskan tadi, dia sebenarnya punya punya link sendiri di dalam ArcGIS, tapi bisa juga kita buka dari sini. Biasanya ini kita lakukan kalau kita mau menciptakan file SHP yang baru. Membuat file SHP yang baru itu dilakukan di ArcToolbox. Tadi saya sudah jelaskan berbagai hal tentang bukan ArcCatalog maksud saya, tentang ArcCatalog. Ini adalah ArcCatalog. Di sini juga bisa kita membuat metadata. Jadi data tentang data. Karena peta digital itu harus ada metadatanya. Metadata terdiri dari banyak hal. Misalnya data spasial itu kapan dibuat, kemudian bersumber dari mana, dari skala berapa, kemudian outputnya nanti diperuntukkan skala berapa, kemudian siapa yang membuatnya, ya. Jadi sebaiknya supaya data spasial itu bisa dipercaya, maka harus jelas siapa yang membuatnya, sehingga mudah ditelusuri akurasi daripada peta itu sendiri. Oke, jadi berikutnya adalah koordinat peta. Nah, sebelum kita lanjut ke koordinat peta, bagaimana kita menampilkan peta-peta di sini? Nah, kita bisa memunculkan layer-layer data SHP di dalam area kerja ini, tapi tentu sebelumnya kita sudah harus memiliki data tersebut. Nah, yang akan saya contohkan di sini adalah peta dasar yang diambil dari portal yang dimiliki oleh BIG. Jadi saya ambil contoh di sini, saya bisa tunjukkan. Ini adalah data administrasi kecamatan. Nah, di sini kita lihat data administrasi kecamatan. Tadi bagaimana memunculkannya? Kita pilih yang ada di menu bar ini, Add Data. Kita klik tombol Add Data ini, kemudian kita pilih file-file SHP yang ada di dalam tempat penyimpanan data kita. Misalkan saya pilih jalan, kita close, kemudian kita pilih sungai. Sungai itu ada dua, ada yang poligon dan ada yang berbentuk lain. Nah, perlu juga saya sampaikan di sini bahwa ada 3 tipe jenis data yang bisa kita munculkan di area kerja yang berbasis dengan vektor. Yang pertama itu data yang berbentuk poin atau titik-titik. Kemudian yang kedua itu data yang berbentuk garis. Yang ketiga adalah data yang berbentuk area atau poligon. Nah, di dalam kotak dialog ini, kalau kita mau menambahkan data ke dalam area kerja, itu sudah ditunjukkan di depannya ini ciri-ciri dari data yang kita mau tampilkan. Jadi kalau data itu berbentuk poligon, maka seperti ini tampilan daripada datanya. Jadi kita sudah bisa lihat di sini bahwa data ini itu adalah poligon, data ini itu adalah berbentuk garis atau lain, dan data ini adalah berbentuk titik atau poin. Nah, sebelum
saya lanjut lebih jauh, ada baiknya dulu mungkin saya tunjukkan kepada Anda-Anda semua bagaimana mendownload peta dasar ini. Karena menurut pedoman yang ada, peta dasar itu tidak boleh kita ciptakan sendiri. Peta dasar itu kita harus menggunakan peta dasar yang sudah diproduksi oleh Badan Informasi Geospasial. Jadi di dalam kebijakan satu peta yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, Badan Informasi Geospasial itu bertindak sebagai wali data terkait dengan data peta dasar. Jadi tidak ada instansi lain yang bisa memproduksi atau menciptakan peta dasar selain daripada BIG. Sehingga kalau kita membutuhkan peta dasar, maka kita harus mendapatkannya dari BIG. Untungnya sekarang pemerintah itu menyiapkan portal untuk mendapatkan data-data spasial dari BIG secara gratis. Nah, bagaimana caranya? Di sini akan saya tunjukkan. Bagaimana caranya mendownload file SHP dari Inageo Portal. Nah, yang pertama itu adalah tentu kita harus masuk dulu ke Inageo Portal. Atau kalau mau tidak tahu alamatnya, di sini tulis saja download data spasial Indonesia ini. Nah, kemudian paling atas ini ada Indonesia Geospatial Portal. Ini kita masuk saja ke sini. Nah, bagi yang belum pernah, tentu harus registrasi dulu. Nah, itu bisa kita langsung sini download, baru pilih per wilayah. Karena saya punya account, saya bisa langsung masuk. Oke, kemudian kita close. Kemudian kita pilih wilayah yang akan kita download peta dasarnya. Oke, sekarang kita klik kanan di sini. Misalkan saya itu mau mendownload Goa, Kabupaten Goa. Nah, kita klik kanan di sini sampai muncul dia punya ini. Nah, sekarang tinggal dipilih. Nah, skala ini jadi skalanya itu skala 1:50.000. Kemudian di sini ada tanda untuk download. Ini silahkan download. Jangan lupa kasih tanda ketawa di sini. Oke, selesai. Kita sudah berhasil mendownload peta dasar dari portal Geospasial Indonesia. Itu yang akan kita jadikan dasar nanti untuk menggunakan ArcGIS. Itulah caranya bagaimana kita bisa mendapatkan peta dasar dari portal yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Kita lanjut terkait dengan koordinat peta. Jadi seperti perangkat lunak SIG lainnya, ArcMap itu memiliki fasilitas yang dapat menunjukkan koordinat peta secara dinamis berdasarkan gerakan mouse. Nah, letaknya itu berada di sebelah kiri bawah dari area kerja yang ini. Jadi ini adalah koordinat peta.
Kalau kita gerakkan mouse di dalam peta, maka lokasi yang ditunjuk mouse itu koordinatnya merupakan koordinat bumi yang ditunjukkan di bawah sini. Ya. Kemudian satuan pemetaan yang ada di sini seperti yang saya tunjukkan itu adalah derajat desimal. Nah, ini dapat diubah bila diinginkan. Tentu kita harus mengatur sistem proyeksi dan koordinatnya. Bagaimana mengubah itu? Nah, sekarang coba kita tampilkan kembali selain batas administrasi, kemudian jalan dan sungai. Saya munculkan saja sungai yang besar saja, sungai yang kecil tidak saya munculkan. Perlu saya jelaskan juga di sini bahwa di table of content ini kita bisa memunculkan peta, kemudian kita juga bisa menyembunyikannya. Kalau saya hilangkan tanda centang yang ada di sini, itu berarti layer ini saya sembunyikan. Bukan saya hapus, tapi saya sembunyikan. Coba misalkan kita ambil contoh yang lain. Misalkan toponim, Oke. Nah ini toponim ini bisa saya munculkan, bisa juga saya sembunyikan. Tapi selain itu bisa juga saya hapus. Caranya saya klik kanan, kemudian di remove. Itu berarti saya menghapus layer dari area kerja secara permanen. Kalau saya sembunyikan, itu saya hanya tidak memunculkan saja di area kerja, tapi dia tidak terhapus, dia masih ada sebenarnya. Dan bagaimana cara menampilkannya, tinggal kita mengklik dan memberi tanda centang di situ. Kemudian layer-layer ini bisa diatur urutannya. Misalkan ini saya geser ke paling atas, maka dia berada pada urutan paling atas. Nah, hanya saja kalau dia berada paling atas, maka layer-layer yang ada di bawahnya tertutupi, sehingga ini tidak dianjurkan, tidak diperbolehkan. Urutan yang benar itu adalah, kalau kita kembali tadi munculkan poin tadi toponim, urutan yang benar itu seperti ini. Jadi poin dulu, baru layer lain, baru poligon. Kenapa? Supaya poligon tidak menutupi poin dan lain, kan? Oke, saya kemudian hapus ini. Jadi kita sudah berhasil memunculkan atau menampilkan peta-peta di area kerja. Berikutnya adalah skala peta. Nah, skala peta. Jadi pada menu bar ini terdapat sebuah combo box seperti ini yang menunjukkan skala pada area kerja. Nah, ini adalah skala yang menunjukkan perbandingan antara jarak yang ada di area kerja ini dengan jarak yang ada di permukaan bumi. Kalau di sini menunjukkan 1/429.734, itu artinya satu satuan di sini, misalkan kita ambil satuannya senti, 1 cm di sini sama dengan 429.734 cm di lapangan. Nah, kita bisa memilih skala berdasarkan urutan yang ada di combo box ini. Misalkan
saya pilih 1:100.000, maka petanya akan dimunculkan secara otomatis dengan memperbesar petanya sesuai dengan skala yang diminta. Selain bisa diminta secara otomatis seperti tadi, kita bisa minta secara manual dengan mengetikkan skala yang ada di combo box ini. Misalkan saya minta 500.000, artinya saya minta ditampilkan 1 berbanding 500.000. Nah, inilah skala peta. Jadi skala peta bisa diatur-atur di sini. Nah, meskipun sebenarnya di dalam ArcGIS itu pengaturan skala peta tidak ada masalah, tapi kita perlu perhatikan baik-baik bahwa output peta yang dihasilkan itu sangat bergantung dengan input skala peta yang kita gunakan. Jadi tidak diperbolehkan memperbesar skala. Jadi kalau data kita itu asalnya 50.000 seperti data yang ada di sini, tadi kita sudah lihat waktu kita mendownload itu skalanya 1:50.000. Kita tidak boleh memperbesar skala, misalkan outputnya kita jadikan 1:25.000, oh tidak boleh. Kenapa? Karena ada unsur-unsur yang seharusnya muncul di peta itu tidak muncul di skala 1:25.000 itu, karena asalnya itu 1:50.000. Jadi itu terkait dengan skala. Kemudian hal yang lain di dalam ArcMap itu ada menu-menu bagaimana kita bisa memperbesar peta. Misalkan kita menggunakan zoom in, kalau kita berikan kotak di sini, maka dia akan menampilkan peta berdasarkan kotak yang kita pilih tadi, kotak yang kita buat. Kemudian ada zoom out. Zoom out ini kalau kita klik sini, maka dia akan memperkecil peta. Kalau kita klik terus seperti ini, dia akan perkecil peta. Dia perkecil terus, dia punya skala. Kalau kita lihat sini, skalanya mengecil terus. Oke. Kemudian ada pan ini. Pan ini kita gunakan untuk menggeser-geser peta seperti menggeser kertas. Kalau kita biasa lihat itu bagaimana kita geser-geser petanya kemana. Jadi tadi bagaimana kita zoom in. Nah, kalau kita mau mengembalikan ke posisi full petanya, maka di sini ada tombol full extend. Kita gunakan tombol full extend. Nah, maka dia akan kembali ditampilkan secara penuh. Kemudian selanjutnya adalah mengatur simbologi atau simbolisasi peta. Jadi misalkan administrasi kecamatan. Administrasi kecamatan ini bisa saya berikan warna yang berbeda-beda pada setiap kecamatan. Caranya kita klik kanan layer, kemudian kita pilih properties. Ketika kita memilih properties, memunculkan kotak dialog seperti ini. Nah, kotak dialog ini kalau kita lihat tabnya banyak sekali. Ada general, ada source, ada selection, display, simbologi, dan macam-macam sampai ke HTML pop-up. Tapi di sini itu yang kita menggunakan adalah tab simbologi. Nah, kita pilih kategori di sini. Kategorinya berdasarkan apa? Misalkan berdasarkan nama objek. Kemudian pewarnaannya kita menggunakan pewarnaan yang mana? Misalkan saya pilih yang ini, pewarnaan ini. Nah, untuk memunculkan semua kecamatannya dengan warna-warna yang berbeda,
Di sini kita klik tombol Add All Values seperti ini. Jadi di sini adalah nama-nama kecamatan yang ada di Kabupaten Goa. Kemudian ini kita okekan. Maka dia akan memberi warna yang berbeda-beda pada setiap kecamatan. Untuk sungai itu juga bisa kita lakukan. Selain dengan mengklik kanan memilih properties, kita juga bisa mengklik 2 kali saja layer yang kita mau atur simbologinya. Nah, ini sungai. Karena sungai itu hanya satu simbolnya, maka kita tidak menggunakan kategoris, tapi kita cukup menggunakan feature saja, dan pilihannya adalah single simbol. Nah, warnanya itu kita tinggal klik di sini, kemudian kita pilih warna sungai, misalkan kita pilih warna hijau, kemudian outline-nya warna biru, kemudian outline-nya kita gunakan warna biru juga. Ini kemudian kita oke. Dan kita okekan, maka sungai-sungai besar itu kelihatan di sini berwarna hijau, berwarna biru. Kemudian jalan juga kita klik 2 kali. Kemudian nanti kita pilih juga warnanya. Nah, jalan juga karena dia single, tidak ada jenis-jenis yang lain, maka kita pilih saja single simbol. Kemudian kita pilih warna garis yang berwarna merah ini. Kemudian kita okekan. Jadi jalan sudah kita berikan warna yang berbeda. Oke. Kemudian setelah kita memberi warna ini, berikutnya adalah bagaimana memberi label nama-nama dari kecamatan yang ada di Kabupaten Goa ini. Sebelumnya saya sembunyikan dulu ini supaya jangan terlalu ribet. Nah, ini di sini nama kecamatannya apa, di sini nama kecamatannya apa, dan seterusnya. Untuk kebutuhan tersebut, kembali kita ke properties. Kembali kita buka propertiesnya, kemudian pilih labels di sini, tab labels. Kemudian mau ditampilkan berdasarkan kecamatan. Jadi dalam peta yang kita peroleh dari BIGI itu nama kolom kecamatan itu diberikan nama OBJ. Kemudian kita bisa pilih jenis hurufnya. Ini ada beberapa jenis huruf seperti biasa, tapi saya tetap gunakan saja Arial. Nah, besar kecilnya ini bisa diatur di sini, bisa diatur. Kemudian pewarnaannya bisa diatur juga di sini. Dan ini sama dengan biasa yang kita gunakan. Kalau kita mau tebal, kita gunakan ini. Kalau miring, kita gunakan ini. Kalau bergaris bawah, kita gunakan ini. Nah, yang tak kalah pentingnya adalah jangan lupa memberi tanda centang di sini. Karena kalau ini tidak diberi tanda centang, maka labelnya itu tidak dimunculkan. Jadi beri tanda centang ini. Kemudian atur placement propertiesnya. Nah, supaya jangan terlalu banyak nama, setiap kecamatan cukup diwakili satu nama saja, meskipun banyak poligonnya. Maka di sini kita atur. Jadi tidak perlu ada duplikat label. Jadi kalau terjadi duplikat label itu di remove, sehingga satu kecamatan diwakili oleh satu label saja. Ini kemudian kita okekan. Nah, kelihatan kan? Ini semua muncul nama-nama kecamatannya. Hanya saja kalau kita lihat di sini ada nama-nama kecamatan yang tidak masuk daerah Goa. Ini harus kita hapus dulu. Nah, cara menghapus
bukan kita hapus, tapi kita pilih saja Goa secara keseluruhan, baru kita ekspor dengan nama yang lain. Jadi untuk kebutuhan itu kita bisa memunculkan data atributnya. Nah, ini data atributnya. Ini adalah nama kecamatannya. Kemudian di sini ada nama kabupaten. Di sini kelihatannya ada Jeneponto, ada Takalar. Jadi data yang kita download dari BIG itu masih perlu dibersih-bersihkan. Jadi WADMKK ini dengan nama 6 OBJ ini yang berisi ya, yang lain anggaplah kita tidak terlalu pentingkan, sehingga kita pilih saja yang Kabupaten Goa saja. Nah, ini kita select by attribute, kemudian apa tadi, WADMKK ya, WADMKK kita klik 2 kali, kemudian sama dengan get value. Jadi yang lain tidak usah kita ambil, pilih saja yang Goa. Oke, nah ini sudah terseleksi yang Goa, iya kan. Kemudian field yang kosong itu juga tidak usah kita ambil, maka kita atur saja fieldnya yang kosong itu, yang ada isinya aja yang kita ambil. Jadi fieldnya, jadi kita masuk ke properties, pilih tab fields, kemudian uncheck semua dulu, baru yang kita butuhkan itu hanya nama OBJ saja ya, nama OBJ saja, kecamatan, karena ini kan kabupatennya 1, Kabupaten Goa. Nah, ini kemudian kita ekspor data, kemudian ekspor data itu kita simpan, namanya misalkan tulis sebagai BTS kecamatan. Oke, kita okekan. Nah, ini kita sekarang sudah punya BTS kecamatan. Coba kita buka atribut. Tinggal ada ini. Berarti yang lama itu kita bisa remove saja. Ini kita remove. Nah, sekarang tinggal ini. Nah, bersihkan. Berarti ini yang di Kabupaten Goa saja. Kemudian kita atur kembali labelnya. Kita klik kanan, properties, kemudian labels ya, labels. Ini kita pilih, kemudian nama OBJ-nya, kemudian kita pilih placement properties-nya, kemudian kita pilih remove duplicate label supaya tidak ada label yang double. Nah, sekarang seperti ini. Mestinya di depannya itu ada kecamatan ya. Mestinya di depannya itu ada tulisan kecamatan. Itu bisa kita lakukan dengan mengatur kembali di labelsnya. Nah, kita gunakan ini expression. Kemudian di depannya nama OBJ itu ditulis tanda kutip 2, catch, kita singkat saja, spasi, tanda kutip 2, baru tambah. Kemudian kita okekan, ini kita okekan. Nah, sekarang ada tulisan catch di depannya. Oke, jadi itulah cara memberikan label di dalam peta. Nah, tadi kita sudah lihat isi dari pada peta-peta ini. Kalau kita klik kanan ini kan, kemudian pilih Open Attribute Table, ternyata di balik daripada peta yang tersajikan di area kerja ini terdapat sejumlah data-data dalam bentuk table, dan ini kita sebut sebagai data atribut. Di sini atributnya sangat sederhana, hanya ada 2 kolom saja, yaitu shape dengan
name OBJ. Tapi sebenarnya kita bisa menambahkan banyak kolom-kolom di belakang daripada ini. Tapi itu tidak kita bahas secara mendalam di sini. Mungkin nanti sebentar kita hanya bahas sekilas saja. Nah, menampilkan atribut itu bisa juga kita lakukan menggunakan tombol identify ini. Kalau kita menggunakan tombol identify, kemudian kita klik polygon, maka kelihatan ini nama OBJ-nya adalah Parangloe. Jadi tulisan kecamatan ini itu tidak melekat di data atribut ya. Itu perlu saya sampaikan. Kemudian bagaimana kita mengukur jarak? Mengukur jarak di peta. Misalkan saya mau tahu dari ujung sini sampai ujung sini itu jaraknya berapa sih? Nah, di ArcMap itu ada tombol namanya measure. Ini measure, kalau kita klik, kemudian kita pilih satuannya, misalkan satuan kilometer. Nah, kita tinggal mengklik di sini paling ujung, kemudian kita tarik ke sana. Secara dinamis dimunculkan ukurannya pada kotak dialog yang terbuka tadi. Jadi gua itu dari ujung yang paling barat sampai ujung yang paling timur itu jaraknya sejauh kurang lebih 78,5 km. Ya. Nah, selain menghitung jarak, kita juga bisa menghitung luas. Hanya saja di sini fasilitas untuk menghitung luas ini ndak aktif. Kenapa? Karena sistem koordinat yang kita gunakan itu menggunakan derajat desimal. Nah, coba kita ubah dulu sistem proyeksinya. Bagaimana mengubah sistem proyeksi? Kita klik kanan di dalam area kerja, kemudian kita pilih data frame-nya. Nah, di sini kita bisa ubah koordinat sistemnya. Nah, kita gunakan sistem koordinat UTM. Karena UTM itu satuannya adalah meter. Kalau meter itu gampang untuk kita menghitung baik jarak maupun luas. Nah, karena gua ada di lintang selatan, maka kita pilih Southern Hemisphere. Nah, gua itu berada pada zona UTM 10 lintang selatan. Kemudian kita pilih general, kemudian unit. Displaynya kita pilih meter. Nah, kemudian kita oke kan. Yes. Nah, sekarang kelihatan di sudut bawah ini koordinatnya itu satuannya sudah meter. Nah, coba kita kembali ke sini. Ah, sekarang kan ini sudah aktif. Tadinya kan tidak aktif. Nah, ini kalau kita pilih, kemudian areanya kita pilih hektar, oke. Nah, tinggal kita digitasi luasan-luasan di sini. Misalkan ini kasar saja dulu. Ini Nah, Kecamatan Tinggi Moncong itu secara kasar berdasarkan hasil digitasi saya itu luasnya sebesar 17.622,5 hektar. Nah, itu adalah luasan yang kita peroleh secara kasar. Bagaimana kita menghitung luasan setiap poligon secara otomatis? Itu bisa kita lakukan dengan kita masuk ke data atribut, jadi open attribute table. Nah, kemudian kita tambahkan satu kolom di sini untuk menempatkan luas dari masing-masing kecamatan. Bagaimana caranya membuat kolom? Di tabel ini
kalau kita klik yang segitiga ini, maka di sini ada submenunya, kemudian kita pilih add field. Ini kalau kita klik add field, kemudian kita masukkan namanya adalah luas dalam bentuk hektar. Tipe datanya, karena dia numerik, kita pilih yang float. Jadi ini ada banyak tipe data. Ada short integer kalau bilangan bulat dan sedikit, tidak banyak, besarannya kecil. Kemudian kalau long integer, bilangan bulat juga tapi besarannya besar, ya. Kemudian kalau yang desimal, kita gunakan float atau double. Float itu lebih sedikit nilai yang bisa ditampung, kalau double itu lebih besar. Kemudian kalau dia dalam bentuk deretan karakter, maka kita pilih teks, dan kalau dia berbentuk waktu, kita pilih date. Di sini saya menggunakan float karena saya mau ada angka di belakang koma. Nah, presisi ini adalah jumlah maksimal angka yang ditampung kolom itu, misal termasuk yang ada di belakang koma. Jadi di sini kalau saya tuliskan 12, berarti dia maksimum menerima sebanyak 12 digit, ya. Kemudian ini adalah angka di belakang koma. Jadi kalau saya tuliskan 2, ini berarti nanti akan dituliskan 2 angka di belakang koma. Nah, kemudian kita klik kanan luas hektar. Di sini ada calculate geometry. Calculate geometry. Kemudian di sini area. Nah, di sini kita pilih, kita menggunakan hektar. Pilihan ini hanya ada kalau di sini sistem koordinatnya meter, UTM dan meter. Kalau menggunakan geodetik atau latlon, ini tidak muncul ini. Di sini tidak ada hektar di sini yang bisa kita pilih. Sehingga kalau kita mau menghitung luas, maka area kerja ini harus disetting dulu sistem koordinatnya dalam UTM dan meter. Nah, sekarang kita pilih OK. Kalau kita pilih OK, di sini otomatis dia munculkan luasan dari setiap poligon secara akurat seperti ini. Berbeda dengan yang tadi, kalau kita menggunakan ini, itu hanya bisa mengukur luasnya saja secara kasar, ya. Jadi saya kembali lagi, kita atur propertiesnya, kemudian simbologinya kita atur. Di sini simbologinya, karena dia terdiri dari banyak kecamatan, maka kita gunakan kategoris. Kemudian kita pilih warnanya, add values, kemudian kita OK-kan. Kemudian ini jalannya kita aktifkan. Ini ukuran jalan saya lihat terlalu kasar. Kita perhalus sedikit jalannya. Ini kita atur simbologinya. Kemudian ini cukup 0,5 saja, 0,5. Baru kita OK-kan. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini semua sudah selesai, maka bisa kita simpan. Kita simpan file. Sebelum filenya disimpan, diatur map dokumen propertiesnya dulu. Kemudian di sini store relative path name data source itu diberi tanda centang. Kenapa? Supaya kalau folder ini nanti dipindah-pindah ke tempat lain, maka dia tetap bisa memanggil data-datanya secara utuh. Nah, ini title-nya bolehlah kita tuliskan peta administrasi Kabupaten Goa. Kemudian summary-nya, deskripsinya, peta batas kecamatan, skala 1/50.000, diperoleh
dari BIG. Kemudian autornya Syuk Arif. Ya, sekira itu. Ini kemudian kita okekan. Nah, kembali ke sini kita save as. Nah, sekarang kita simpan di tempatnya kita bekerja. Nah, ini adalah di gua batas administrasi. Kemudian kita okekan. Nah, kita itu tidak boleh mengcopy hanya file ini saja. Kalau file ini saja kita copy, maka data-data yang ada di layer ini tidak ikut serta tercopy. Jadi ini semua harus ikut di copy kalau misalkan kita mau membuka di tempat lain. Project ini kita mau buka di tempat lain. Dan ini tadi namanya project ya. Ini projectnya. Projectnya ini menyimpan layer-layer yang ada di sini termasuk pengaturan simbologinya. Oke. Nah, ini kita sudah simpan. Kalau kita sudah simpan kan tinggal kita tutup saja. Dan saya kira untuk tutorial pertama ini bagaimana mengenal dan menggunakan ArcMap itu sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan bisa dimengerti, dan nanti akan kita lanjutkan pada tutorial yang kedua, yaitu terkait dengan bagaimana membuat peta digital berdasarkan data-data yang disediakan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.